Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai dari indikator 21. Jadi pedagogik itu dimulai di indikator 21 gitu ya. Nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Nah, peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai gitu ya. Oke, soalnya begini teman-teman. Nah, ini. Perkembangan kognitif seseorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan dari dunia nyata, dari dunia. Ya. Nah, proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut apa? Apakah A, tahap praoperasional dari teori kognitif biasa ya, equilibrium dari teori kognitif biasa atau akomodasi dari teori kognitif biasa, ataukah yang diasimilasi dari teori kognitif biasa, atau skemata atau skem ya dari teori kognitif biasa. Jadi ini fokusnya adalah proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Oke, berarti kita pada pelajaran kognitif biasa itu kita mengenal sebenarnya ada 3 ya. Ada asimilasi, ada akomodasi, dan juga equilibrium ya. Tapi kita akan bahas yang asimilasi dan akulturasi saja supaya nanti teman-teman lebih paham di situ. Di proses asimilasi dulu teman-teman. Asimilasi itu proses kognitif di mana seseorang itu mengintegrasikan persepsi atau konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada. Kalau mengintegrasikan pengalaman baru atau persepsi baru atau konsep baru ke dalam skema yang sudah ada itu namanya asimilasi gitu ya. Sekarang bedanya apa dengan akulturasi? Kalau akulturasi itu menghadapi rangsangan atau pengalaman baru itu seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang telah dipunyai. Itu syaratnya ya. Jadi pengalaman baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi atau akulturasi atau akomodasi sama ya. Jadi akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada. Ya, sehingga cocok dengan rangsangan itu. Jadi ini bedanya asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi tadi adalah pengintegrasian dari persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Kalau akomodasi tidak demikian, kebalikannya. Jadi pengintegrasian persepsi, konsep, pengalaman baru ke dalam skema baru, ya, rangsangan baru, itu ya. Yang merupakan pengembangan. Jadi bedanya itu ya teman-teman ya. Maka karena di sini pertanyaannya adalah pengintegrasian informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, asimilasi. Lanjut ke indikator 22, itu nanti teman-teman akan disajikan narasi lagi, panjang sekali. Jadi soalnya kebanyakan tentang narasi. Jadi melatih teman-teman calon peserta pretest PPG untuk memiliki daya literasi tinggi gitu ya. Disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM atau pembelajaran ya. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Ini tentang teori perkembangan.
Tentang teori perkembangan, kita tidak akan pernah lepas dari teori belajar keempat, baik behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Ini soalnya seperti ini teman-teman. Dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi per kelompok. Ya, yang menjadi kata kunci adalah kerja mandiri atau dengan diskusi kelompok. Gitu ya. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah titik-titik. Apakah humanistik, behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, atau cybernetik gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk misalkan saya bilang behaviorisme itu berarti sama dengan behavioristik ya, jadi itu konsepnya sama. Kita akan bahas keempatnya ya. Kalau cybernetik kita tidak usah kita bahas karena yang menjadi landasan pembelajaran di pendidikan di Indonesia itu empat itu ya, yang paling terkenal memang empat itu: humanistik, behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik. Kita akan bahas empat itu supaya bisa jawab ini gitu ya. Pertama adalah teori behavioristik. Itu memandang bahwa belajar itu adalah interaksi dengan lingkungan. Jadi fungsi guru adalah mengelola lingkungan supaya nanti bisa masuk ke siswa gitu ya. Dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seorang akan dianggap belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Jadi ada perubahan perilaku. Biasanya untuk teori behavioristik itu hubungannya dengan pemberian stimulus kemudian diikuti dengan respon yang diamati gitu ya. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari teori pembelajaran behavioristik itu lingkungan belajar harus diperhatikan. Jadi ditata oleh guru sedemikian hingga sehingga nanti berimbas pada perilaku peserta didik ya. Yang kedua adalah mengutamakan pembentukan tingkah laku atau stimulus respon dengan cara pengulangan, ya, latihan, pembiasaan, itu behavioristik. Yang ketiga adalah proses belajar harus menggunakan stimulus respon. Tadi kita sudah mengatakan ya. Nah, pengulangan itu teorinya biasanya teorinya Skinner gitu, pengulangan gitu ya. Latihan gitu ya. Ini biasanya tokoh-tokohnya adalah Thorndike, Skinner, Pavlov gitu ya. Yang kedua teori kognitivistik. Ya, teori kognitivistik itu berbeda jauh dengan behavioristik. Kalau behavioristik memandang bahwa seseorang dikatakan belajar itu faktornya dari luar, yaitu dari lingkungan yang membentuk perilaku siswa. Itu behavioristik ya. Kalau kognitivistik berbeda. Jadi dari dalam. Jadi otak manusia itu berkembang sesuai dengan tahapan berpikir mereka. Itu bedanya itu ya. Kalau behavioristik dari luar, lingkungan membentuk perilaku. Kalau kognitif tidak demikian, karena setiap manusia itu sebenarnya punya namanya punya otak. Otak itu berkembang sesuai tahapan berpikirnya. Itu bedanya di situ. Jadi saya terangkan bedanya juga. Sekarang kita akan bahas teori kognitivistik secara umum, yaitu bagaimana munculnya dan diperoleh skemata. Nah, sama seperti Piaget, kan memang tokohnya Piaget ya. Skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungan. Dalam tahapan-tahapan ini agak susah dibahas, oke. Kita ambil poin pentingnya adalah belajar itu mendapatkan pengetahuan baru dalam memaknai informasi secara mental. Itu yang menjadi penting. Jadi ya pokoknya kata kuncinya dari kognitivistik itu berpikir gitu ya. Nah, cirinya apa? Itu yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola logika sederhana ke kompleks. Nah, tadi saya mengatakan bahwa teori kognitivistik tadi kan artinya belajar itu sesuai tingkat berpikirnya. Dari sedikit menjadi banyak. Ya, termasuk tokohnya adalah Vygotsky itu ya. Makanya kita harus menyusun materi pelajaran itu dari yang paling sederhana menuju kompleks nanti supaya anak itu berkembang. Tidak bisa kita langsung mengajarkan pembelajaran yang sulit dulu langsung, tidak bisa. Anak tidak bisa seperti itu. Nah, kurikulum kita sekarang ini kan memang juga sudah menerapkan teori kognitivistik ini. Disusun dari yang paling mudah, misalkan penjumlahan dulu, baru pengurangan, baru perkalian, baru pembagian. Urutannya kan begitu. Itu berarti memanfaatkan teori kognitivistik. Oke, yang berikutnya adalah siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti atau mudah berpikir. Artinya peran guru di situ banyak untuk memberikan fasilitasi kepada siswa supaya diarahkan supaya berpikir, memberikan bantuan, memberikan penjelasan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian proses belajar harus memiliki makna. Nah, pentingnya teori kognitivistik ini hubungannya dengan kontekstual. Jadi menyediakan pembelajaran kontekstual supaya
pembelajaran itu lebih bermakna untuk siswa, gitu ya. Itu akan penting sekali untuk membangun pengetahuan-pengetahuan itu. Yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Ya. Teori konstruktivistik itu lahir sebenarnya adalah pengembangan dari teori kognitivistik. Artinya ini berhubungan dengan pola pikir. Bedanya apa? Kalau kognitivistik tadi hubungannya dengan yang penting materinya disusun, kemudian diberikan pembelajaran dari sedikit demi sedikit supaya berkembang. Kalau konstruktivistik agak lebih jauh gitu ya. Artinya proses belajar itu dilakukan oleh murid sendiri. Murid membangun pengetahuannya sendiri. Guru statusnya hanya sebagai mediator, fasilitator gitu ya. Kemandirian dalam membangun pengetahuan sendiri itu teori pentingnya dari konstruktivistik gitu ya. Jadi pengetahuan itu terjadi berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Artinya kan masing-masing peserta didik itu harus dilatih supaya membangun pengetahuannya sendiri. Cirinya kita lihat sekarang. Ya, saat mengajar sebaiknya mempersiapkan kesempatan murid untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya, supaya nanti itu terbentuk dalam otak mereka. Murid diberikan waktu kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif, imajinatif. Jadi ada konsep berbaginya, ya konstruktivistik ya juga memberikan konsep berbagi pengetahuan, menjelaskan itu supaya juga ikut membangun pengetahuan. Kemudian menekankan siswa untuk lebih kreatif karena pembebasan ide-ide untuk membangun pengetahuannya itu sendiri. Jadi lebih kreatif siswanya, lebih imajinatif. Kemudian murid atau siswa atau peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat gagasan ide baru. Nah, tadi yang kita ceritakan ya. Last yang terakhir adalah teori humanistik. Ini biasanya teori humanistik itu kita kenalnya zaman sekarang ya teman-teman, itu dengan istilah merdeka belajar. Artinya siswa itu diberikan kesempatan untuk aktualisasi diri, ekspresi diri, mengekspresikan diri, membebaskan siswa untuk belajar apa yang mereka ingin belajar, ya, apa yang mereka sukai. Peran guru adalah menjadi mediator, fasilitator, memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Itu namanya teori belajar humanistik, memanusiakan manusia. Ya, tidak menganggap bahwa manusia itu sama, harus belajar ini semua, tidak, tapi manusia itu unik. Dia punya kemampuan di bidang ini, dia punya kemampuan di bidang ini, kemampuan di bidang ini. Sehingga guru harus memfasilitasi sebanyak mungkin topik-topik ya. Topik-topiknya harus banyak supaya masing-masing siswa itu punya serapannya masing-masing sendiri-sendiri. Itu intinya di humanistik di situ. Nanti kita akan jelaskan ada soal yang terkait 4 teori ini supaya teman-teman lebih paham. Kembali ke soal, jadi dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandirinya. Kata kuncinya tadi ini kerja mandiri ya teman-teman ya. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik yang digunakan adalah teori apa? Nah, kalau kerja mandiri hubungannya dengan kemandirian siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, ini adalah teorinya jelas konstruktivistik. Gitu ya. Indikator ke-23, nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang proses belajar mengajar dengan kegiatan pembelajarannya yang terkait dengan teori belajar. Nah, peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Ya, keempat tadi teorinya. Tadi kan kita sudah belajar tentang definisi teorinya, kemudian gambaran teori dan ciri-ciri teori. Nah, sekarang kita akan belajar praktiknya, penerapannya di kelas seperti apa. Ya, kita akan kaji ini. Soalnya begini, teman-teman. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behavioristik ya. Ini kata kuncinya adalah behavioristik ya, atau behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Tadi kita sudah belajar ya, identifikasi topik-topiknya menjadi banyak supaya masing-masing siswa bisa memilih sendiri yang disukai. Tadi kita sudah bahas itu, yang A. Yang B, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. Yang C, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. Yang D, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Yang E, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir. Oke, kita akan bahas masing-masing implikasi dari penerapan teori belajar itu. Silakan simak. Nah, untuk menjawab soal tadi kita perlu
belajar tentang bagaimana sih aplikasi dari teori-teori belajar yang sudah ada. Kita mulai dulu ya dari humanistik. Teori humanistik ini mengatakan begini, cara prakteknya ya, bukan teorinya, tapi prakteknya atau implikasinya atau penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang mungkin akan melibatkan siswa untuk dapat belajar lebih aktif. Tadi kita sudah mengatakan ya bahwa pada pembelajaran humanistik itu setiap siswa itu, setiap peserta didik itu punya keunikan. Jadi kita sebagai guru harus mengidentifikasi banyak sekali topik ya. Nanti diajarkan secara luas gitu supaya masing-masing anak punya kesenangan sendiri terhadap topik mana yang disukai. Yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas. Jadi bebas menyampaikan pendapat, tidak dilarang berbicara, tidak ada pengelompokan atas dasar kecerdasan, ya bebas saja gitu ya. Kemudian guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik gitu ya. Ini salah satu penerapannya di Indonesia secara nasional adalah Merdeka Belajar itu mengadopsi dari belajar humanistik. Kemudian teori konstruktivistik ya, atau turunan dari teori belajar kognitivistik ya. Itu penerapannya begini. Yang pertama adalah penentuan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Dari contoh-contoh ke generalisasi. Ini teorinya, teori discovery learning itu semuanya masuk di konstruktivistik ya. Topik-topik harus dirancang sedemikian hingga kemudian disusun secara induktif ya, supaya siswa itu bisa menemukan sedikit demi sedikit pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bahan ajar. Ada contoh-contoh soal, ilustrasi, tugas, dan sebagainya. Yang ketiga, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Jadi menceritakan pengalamannya itu juga dalam rangka membangun pengetahuan, ya, agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Jadi teori belajar yang menekankan siswa atau memberi kesempatan siswa untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa itu juga konstruktivistik ya. Teori yang ketiga adalah teori behavioristik. Itu penerapan yang paling populer. Saya jelaskan dua ini. Yang pertama adalah menjelaskan materi menjadi kategori-kategori bentuk kecil atau bentuk topik. Atau sekarang itu namanya pembelajaran tematik di SD. Ya, pembelajaran tematik itu juga mengadopsi teori belajar behavioristik jadi topik-topik gitu ya. Pokok bahasan, subpoin gitu ya. Kemudian melepaskan rangsangan stimulus ke siswa. Jadi ada stimulus, ada respon. Ya, dikasih motivasi supaya dapat respon. Responnya seperti apa? Dikasih hukuman, dikasih penguatan supaya siswanya nanti responnya seperti apa. Itu teori behavioristik. Yang terakhir adalah teori kognitivistik. Ini adalah induk dari teori konstruktivistik. Ini penyajian materi pembelajaran disusun dengan pola atau logika sederhana ke kompleks. Karena bersama ya dengan konstruktivistik ya. Memang konstruktivistik itu lahir dari kognitivistik gitu ya. Yang kedua, memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang terakhir adalah proses belajar mengajar harus kontekstual dan bermakna gitu ya. Jadi pembelajarannya harus bermakna. Artinya penyajian contoh-contoh soal, penyajian pembelajarannya harus merupakan hal-hal yang terjadi di sekitar siswa. Oke, dari sini kita bisa jawab ya, kalau yang A itu pertanyaannya apa? Behavioristik ya. Yang A lihat ya, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang mungkin akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif tadi adalah humanistik ya. Menentukan topik-topik yang dipelajari siswa secara induktif tadi discovery itu maksudnya di konstruktivistik. Nah, karena konstruktivistik itu anakan dari kognitivistik maka itu juga menjadi bagian. Kemudian yang C, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil subtopik. Nah, ini pembelajaran tema ya. Pembelajaran tema tadi masuknya adalah behavioristik ya. Kemudian yang D, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Nah, itu dalam rangka membangun pengetahuan. Ini pas konstruktivistik. Kemudian yang E, mengembangkan metode pembelajaran yang merangsang kreativitas. Kalau yang merangsang kreativitas dan berpikir siswa tadi ada dua. Merangsang kreativitas itu konstruktivistik, memberikan kebebasan untuk anak kreatif itu adalah humanistik. Jadi saya tulis dua-duanya, konstruktivistik maupun humanistik. Kalau di situ ada dan cara berpikir siswa,
Jadi dua-duanya juga sama, tapi condongnya ke konstruktivistik sih, gitu ya. Jadi jawabannya tadi pertanyaannya adalah behavioristik, maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal berikutnya, guru kelas 2 SD memulai pelajaran pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Nanti teman-teman, ini soal ini macam-macamnya banyak ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat atasnya saja, narasi soalnya saja sudah cukup untuk bisa menjawab. Di situ dilihat ya, memulai materi baru, menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Jadi sebelum materi baru diberikan, materi lama harus diberikan lebih dahulu sebagai bahan persepsi atau mengingatkan materi lama. Gitu ya. Pemahaman materi sebelumnya harus dikuatkan dulu. Gitu ya. Itu kata kuncinya. Kita lihat sekarang yang A. Teori belajar dengan mengulang-ulang, ini jelas tidak ya. Bukan seperti ini. Yang B, belajar harus banyak praktik. Ini juga tidak ada hubungannya dengan praktik kan? Oke, lewat ya. Dari belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. Tadi pas ya teman-teman ya. Mengingat materi pengurangan. Itu dari yang dikenal siswa. Sebelumnya kenalnya ini, kemudian materi baru harus kenal itu. Nah, itu jadi jawabannya C. Dari belajar Harel itu bukan ya. Yang kelima itu harusnya bukan PR, itu lupa apa namanya, ketikanya, bukan ketikanya ya, tapi yang diingat-ingat oleh teman-teman itu saat tes UP itu lupa, jadi gitu ditulis saja PR gitu ya, bukan ya itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, ini masih dalam teori. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar, visualisasi verbal atau kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Ini adalah tahapan dari titik-titik. Nah, ini juga termasuk kisi-kisi ya teman-teman ya, kisi-kisi, ikonik, intuitif, enaktif, simbolik, atau konflik. Nah, kalau kita bicara tentang Brunner itu adanya ya enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang lain pengecoh, jadi tidak kita bahas gitu ya. Bedanya apa antara enaktif, ikonik, dan simbolik? Kita akan lihat ini. Di urutannya, ketika kita mempraktikkan atau menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran, itu awalnya teman-teman harus mengajarkan siswa itu untuk memanipulasi benda-benda konkret. Misalkan kita akan belajar menghitung gitu ya. Menghitung. Itu berarti kita harus menyediakan dulu benda-benda konkret yang akan kita gunakan sebagai objek hitung, misalnya pulpen atau kambing atau apa. Itu artinya memanipulasi benda-benda konkret. Siswa belajar dari pengetahuan dan motorik gitu ya, gigitan, sentuhan, pegangan, dan lain-lain ya. Artinya benda-benda konkret itu dimanipulasi langsung gitu ya, dipegang, digigit, disentuh, dan lain-lain. Itu tahap inaktif, tahap interaksi dengan benda-benda konkret. Kemudian yang kedua itu kita tingkatkan lagi ke tahap ikonik. Jadi tadi setelah misalkan belajar menghitung tadi pakai benda-benda konkret seperti pulpen, kemudian batu atau dan lain-lain. Yang kedua kita sudah mulai menggantikan benda-benda itu dengan gambar. Misalnya gambar pulpen, gambar batu, gambar permen. Itu ya untuk menjelaskan operasi penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Jadi tahap ikonik itu kita belajarnya tidak lagi ke benda konkret, tapi gambar-gambar benda konkret, gambar-gambar dari benda konkret atau visualisasi verbal gitu ya. Jadi melalui perumpamaan dan perbandingan gitu ya. Tadi pakai perumpamaan, misalkan pakai gambar-gambar tadi merupakan jenis perumpamaan. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Nah, kita sudah mengenal tahap simbolik. Jadi setelah pertama tadi berinteraksi langsung dengan benda-benda konkret, kemudian yang kedua melalui benda konkret yang digambar, gambar benda konkret, yang ketiga ini sudah tidak menggunakan itu, tapi sudah menggunakan simbol-simbol, makanya disebut tahap simbolik. Misalkan penjumlahan ya 5 tambah 2 langsung ditulis 5 tambah 2, karena tahap awalnya tadi sudah memanipulasi benda konkret, yang kedua sudah pakai gambar, yang ketiga sudah mulai menggunakan simbol. Itu ya, sudah tidak ada gambarnya, sudah tidak ada benda konkretnya. Itu ya, ada 3 tahapan itu ya teman-teman ya.
Nah, maka jawabannya di sini, karena di sini gambar-gambar dan visualisasi verbal, maka jawabannya yang paling tepat adalah ikonik, gitu ya. Ikon, kayak gambar. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu belajar dengan mengutamakan stimulus respon. Tadi kita sudah belajar ya. Stimulus respon tadi miliknya siapa? Nah, kita ingat lagi ya, yang 4 tadi ya. Kalau kognitivistik apa? Belajar itu ada tahap berpikirnya. Ya, belajar sesuai tahap perkembangan berpikir. Sedikit dari otak manusia. Kemudian kalau behavioristik hubungannya dengan stimulus respon. Kalau humanistik itu aktualisasi diri, ekspresi diri, dan memanusiakan manusia atau merdeka belajar. Yang terakhir adalah konstruktivistik itu membangun pengetahuannya sendiri. Ya, masing-masing siswa harus membangun pengetahuannya sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat ya behavioristik itu ya. Indikator ke-24 nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang kompetensi dasar penilaian dan hasil analisis belajar, serta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Jadi ini nanti soalnya terkait dengan KD, kemudian penilaian, analisis, dan lain-lain ya. Soalnya begini, salah satunya penilaian yang dilakukan pada akhir satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejumlah mana peserta didik dapat berpindah dari satu unit ke unit lainnya disebut titik-titik. Apakah penilaian formatif, penilaian sumatif, diagnostik, autentik, atau kognitif? Jadi triknya begini teman-teman, kalau jawab seperti ini jangan dibaca semuanya soalnya gitu ya. Tapi kita lihat poinnya. Di situ poinnya adalah penilaian yang dilakukan pada akhir satuan waktu. Ya misalkan akhir tahun, akhir jauh, akhir semester. Itu kan artinya begitu. Nah itu masuk di formatif, sumatif, apa diagnostik. Ya. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau penilaian formatif itu ya teman-teman itu mengenalnya dengan penilaian harian. Jadi penilaian harian itu penilaian formatif. Menilainya apa? Ya habis KD, satu KD, ulangan harian atau penilaian harian, gitu ya. Satu kompetensi atau satu program saja. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri pada KD itu. Nah, penilaian formatif berorientasi pada proses, memberikan informasi kepada guru apakah program atau KD atau proses belajarnya masih perlu diperbaiki atau tidak, ya. Perbaikan atau tidak. Jadi penilaian harian itu ya nanti supaya bisa diperbaiki lah, intinya seperti itu. Ya, ciri khas dari penilaian formatif tadi dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan atau KD. Kemudian tujuannya adalah untuk melihat perbaikan pembelajaran, ya. Untuk perbaikan pembelajaran. Waktunya ya habis satu KD itu, gitu ya. Kemudian kalau penilaian sumatif itu contohnya adalah penilaian semester, penilaian akhir tahun. Ya, penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, bisa akhir tahun, bisa akhir semester, bisa jauh kalau dulu jauh ya. Nah, terdiri dari beberapa KD. Jadi KD. Kemudian diadakan penilaian sumatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa. Ya, dimasukkan di rapot itu loh maksudnya. Ya, seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan kurikulum. Ya. Fokusnya kalau tadi penilaian formatif berbasis proses, kalau sumatif ini hasil. Jadi yang dinilai ya kualitas angkanya, ya, kuantitas angkanya, bukan perbaikan pembelajarannya, gitu ya. Yang terakhir adalah penilaian diagnostik. Ini tujuannya adalah mengetahui kelemahan-kelemahan. Jadi seperti penilaian harian, tapi fungsinya adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta faktor-faktor penyebabnya. Gitu ya. Ada remedial, ada dan lain-lain itu ya contohnya. Jadi kita bisa jawab karena di sini setiap akhir satuan waktu lebih dari satu pokok bahasan atau lebih dari satu KD, maka jawabannya pasti adalah penilaian sumatif. Kita mulai dari indikator ke-25. Indikator ke-25 nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang kompetensi pedagogik,
ya, berhubungan dengan profesi guru, peserta dapat menganalisis teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Jadi dalam kaitan seperti ini nanti teman-teman akan ditanyai atau diberikan pertanyaan tentang teori-teori belajar yang memang teman-teman juga sudah paham, saya kira ya, banyak tentang teori belajar yang sudah diberikan ya. Nah, soalnya seperti ini. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, ini ya, bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar salahnya tidak dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik, konstruktivistik, kognitivistik, behavioristik, humanistik, cybernistik. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bukan kaitannya dengan secara umum dengan teori belajar ini, gitu ya. Maksudnya begini, saya berikan contoh yang ini, kenapa ini penting ya. Ini sebenarnya itu model belajar apa, gitu ya. Kalau pada soal narasi soal itu sebenarnya model belajar apa. Nah, kalau pada soal ini jelas ini model belajar discovery learning. Nah, discovery learning itu turunan dari teori belajar apa? Apakah behavioristik, apakah konstruktivistik, atau kognitivistik, atau humanistik. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami sub-sub dari masing-masing teori belajar. Misalkan teori belajar behavioristik, maka teman-teman mengenal teorinya Pavlov, ya, teorinya Bandura, teorinya Brunner. Ya, Brunner itu yang kognitif ya. Nah, terus kemudian teorinya macam-macam, itu teman-teman harus paham, gitu ya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa soal ini pada deskripsi soal, pada pertanyaan soal itu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar adalah discovery learning, dan discovery learning itu bagian dari konstruktivistik. Apa buktinya? Ayo kita lihat ya. Begini penjelasannya teman-teman. Nah, ini inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif, model pembelajaran penemuan. Jadi subbagian atau model pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivistik itu contohnya discovery learning, inquiry learning, jigsaw, cooperative scripting, dan model investigasi kelompok. Itu ya turunannya ya, atau model yang dikembangkan dari teori yang bersesuaian dengan konstruktivistik. Nah, pada soal itu sama persis dengan discovery learning ya. Ini ada tahap fase stimulasi atau tahap pertanyaan, pengajuan pertanyaan. Kemudian tahap identifikasi masalah itu membuat hipotesis atau jawaban sementara, ya, dugaan sementara atau hipotesis. Kemudian baru mengumpulkan data, jadi anak-anak diberi kebebasan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian diolah datanya. Kemudian fase pembuktian, artinya anak-anak diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk membuktikan apa terhadap dugaan yang dia telah kemukakan, gitu ya. Yang terakhir adalah prinsip generalisasi, di mana kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan. Jadi setelah pembuktian kemudian dibuat generalisasi. Yang terakhir sebenarnya penutup ya, penutup tidak terlalu penting gitu ya. Jadi ini kan persis sama dengan apa yang pada soal tadi gitu ya. Kembali ke soal, jadi ini tadi adalah jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik ya teman-teman ya. Oke. Masuk ke indikator berikutnya. Setelah tadi indikator 25, sekarang masuk ke indikator 26. Bagaimana indikatornya, bunyinya seperti apa. Nanti teman-teman akan disajikan narasi atau deskripsi soal tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Jadi nanti pertanyaannya seputar keterampilan abad 21, apa saja yang harus dimiliki oleh guru pada pembelajaran abad 21 atau peran guru dalam pembelajaran abad 21 gitu ya. Soalnya begini teman-teman, dalam proses pembelajaran guru mengarahkan siswa pada diskusi, pemecahan masalah. Jadi guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah. Artinya apa? Guru mengarahkan di sini bukan untuk memimpin ya, tapi di situ adalah menjadi bagian dari fasilitator ya.
fasilitator diskusi dan pemecahan masalah. Kemudian hingga melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Oke. Ilustrasi di atas sesuai dengan karakteristik guru abad 21 yaitu titik-titik. Saya ulangi lagi, dalam proses belajar guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah sehingga melaksanakan atau melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Nah, ini peran guru berdasarkan abad 21 yang apa? Apakah A, pengajar, pendidik, penasihat, pelatih, pembimbing, pengawas, fasilitator, motivator, inspirator, dan pemimpin, pengarah, penilai. Oke. Jadi ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran ya, intinya seperti itu, dan kemudian memfasilitasi anak untuk bisa berpikir kritis. Kita akan analisa masing-masing karakteristik guru abad 21, perannya seperti apa saja, coba kita lihat ya. Nanti sambil langsung dianalisa. Di halaman pertama kita sediakan 5 dulu. Peran guru dalam abad 21 itu yang pertama guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahanan dan nilai yang buruk harus disingkirkan dari watak dan jiwa anak. Nah, ini tidak ada keterkaitannya dengan tadi ya, jadi tidak. Yang kedua, guru sebagai inspirator. Guru harus dapat memberikan ilham yang baik kepada kemajuan anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk cara belajar yang baik. Ini masuk tadi ya, masuk ya. Oke, nanti inspirator masuk berarti. Yang tiga, guru harus sebagai informator, di mana guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan. Ini juga tidak masuk ya, karena ini perkembangan iptek, tidak ada hubungannya dengan narasi soal. Yang keempat, guru sebagai organisator, artinya guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, tata tertib dan seterusnya. Itu berarti bukan, tidak termasuk gitu ya. Yang kelima, guru sebagai motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah aktif belajar. Nah, aktif belajar ini tadi masuk ya. Jadi di 1 sampai 5 sudah dapat 2 kita, inspirator dan motivator. Kita lanjutkan untuk yang 6 sampai 13 karena peran guru di abad 21 itu ada 13 ayat, teman-teman. Guru harus bisa sebagai inisiator, artinya guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan pengajaran, bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi, bukan ya. Yang nomor 7, guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitasi atau wadah yang memungkinkan kemudian kegiatan belajar. Ini masuk pasti ya. Nomor 8 ini masuk ya. Guru sebagai pembimbing, membimbing anak menjadi manusia dewasa susila. Ini tidak. Guru demonstrator, memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis. Ya, ini kurang tidak, ini bukan. Pengelola kelas, agar peserta didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi. Ini juga sebenarnya bisa, tapi ini fokusnya adalah bagaimana pengelolaan kelas agar siswa itu punya motivasi gitu ya. Ini juga bisa lah. Nah, kemudian guru sebagai mediator, hendaknya memiliki pengetahuan pemahaman tentang media pendidikan. Ini tentang media, kelihatannya tidak ya. Jadi dari semua itu tadi kita sudah dapat 3 yang paling utama, yaitu fasilitator, motivator, dan inspirator. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Nah, variat soal yang lain, untuk mengembangkan profesionalitasnya, guru abad 21 harus memiliki minat baca yang tinggi. Nah, berikut yang tidak menunjukkan minat baca yang tinggi pada guru adalah titik-titik. Yang tidak menunjukkan gitu ya. Yang A, banyak mencetak buku-buku digital. Nah, karena banyak mencetak buku, maka dia banyak berkarya, maka dia juga pasti literasinya banyak. Jadi ini masuk. Yang B, browsing di internet ketika mengalami masalah pembelajaran. Yes, itu pasti masuk ya. Browsing atau mencari informasi via surfing di internet. Oke. Kemudian banyak membeli buku sebagai tambahan koleksi. Nah, membeli buku yang banyak itu memang merupakan ciri sebenarnya ya, ciri dari para pembelajar ya. Kemudian yang D, menggunakan tambahan gaji sertifikasi untuk gaya hidup konsumtif. Ini tentu saja ini jawaban yang paling tidak mungkin ya, yang D ini ya. Ini mudah. Kemudian ada soal berikutnya. Soal berikutnya ini ya masih varian yang sama dengan tadi. Perhatikan kecakapan siswa abad 21 atau abad 21 berikut ya. Kecakapan interaksi antar budaya, berpikir kritis, pemecahan masalah dalam komunikasi, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, literasi media baru dan literasi ICT,
kecakapan inisiatif fleksibel dan inisiatif adaptif. Kecakapan yang tergolong kecakapan hidup dan life skill karir ya. Ini life skill karir. Jadi begini teman-teman, jadi kecakapan abad 21 untuk siswa itu dibagi menjadi 3 ya. Saya jelaskan ini supaya nanti teman-teman paham. Menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel ya, dalam bukunya berjudul 21st Century Skill itu Learning for Life in Our Times ya, mengidentifikasikan ada beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi abad 21. Mencakup nilai, perilaku, seperti rasa keinginan tinggi, kepercayaan diri, dan seterusnya. Nah, keterampilan dan kecakapan abad 21 ini digolongkan ke dalam 3 kategori utama. Ya, digolongkan dalam 3 kategori. Kategori pertama itu belajar dan inovasi. Keterampilan belajar dan berinovasi. Isinya apa saja? Berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikatif, kreatif, kolaboratif, inovatif. Itu tentang belajar dan inovasi. Yang kedua adalah keterampilan atau keahlian literasi digital. Ini literasi digital itu literasi media baru, literasi teknologi informasi atau ICT. Yang ketiga adalah kecakapan hidup atau life skill karir. Kecakapan hidup dan karir berbeda dengan keahlian literasi digital. Ketika kecakapan hidup dan karir itu apa saja yang sebagai indikatornya adalah kemampuan inisiatif yang fleksibel, kemampuan inisiatif fleksibel, inisiatif adaptif, kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya tetap masuk ya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggung jawab. Nanti saya jelaskan lebih detailnya masing-masing dari indikator ini. Tapi ini cukup ya. Tadi yang ditanyakan adalah kecakapan hidup dan karir, maka jawabannya ya harus kemampuan inisiatif fleksibel, inisiatif adaptif, kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya, kepemimpinan produktif, serta tanggung jawab. Ya, kita lihat ya. Yang satu kecakapan interaksi budaya, yes. Kalau berpikir kritis kan belajar inovasi bukan. Kecakapan pemimpin produktif, kepemimpinan produktif, yes. Ini masuk ya. Literasi media baru ini literasi digital, tidak usah ya. Kecakapan inisiatif fleksibel dan inisiatif adaptif 5 ini yes. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 5. Berikutnya, karakteristik siswa abad 21. Penerapan model pembelajaran konstruktivistik seperti diskusi, curah pendapat, debat dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan siswa, yaitu titik-titik. Oke, ini adalah pembelajaran konstruktivistik, di mana pembelajaran konstruktivistik itu harus membangun pengetahuannya sendiri, step by step sendiri, gitu ya. Jadi siswa itu nanti diberikan kesempatan untuk berargumen, mengeluarkan ide dan lain-lain, gitu ya. Banyak sekali itu karena memang disusun sendiri oleh siswa pengetahuannya. Oke, keterampilan siswa yang dikembangkan pada kegiatan pembelajaran konstruktivistik seperti diskusi curah pendapat yang mana? Ya kita lihat ya. Yang A, berpikir kritis. Apakah benar konstruktivistik itu berpikir kritis? Yes. Pemecahan masalah? Yes. Karena salah satu bagiannya adalah discovery learning, penemuan ya. Kemudian komunikasi? Yes. Karena di sini adalah diskusi dan curah pendapat. Oke. Kreatif juga ya. Kreatif ini pasti karena mengeluarkan ide-ide gitu ya. Kolaboratif itu kerjasama sama yes ya, termasuk inovatif juga. Jadi A ini masuk semua. Yang B, kelancaran membaca, menulis, mengingat itu sudah bukan bagian dari keterampilan karakteristik abad 21 ya. Yang C, keterampilan menyiapkan diri menghadapi ujian, menjawab tes, ini juga bukan lagi keterampilan siswa abad 21. Yang D, terampil berinteraksi antara budaya, menjadi pemimpin produktif dan bertanggung jawab, ini bukan keterampilan, ini masuk keterampilan abad 21 yang tipe life skill karir ya. Padahal ini yang pada soal itu yang dipentingkan adalah belajar dan inovasinya gitu ya. Kegiatannya kegiatan pembelajaran, bukan life skillnya, tapi kegiatan pembelajarannya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, next berikutnya, siswa berbagi atau sharing pengetahuan dan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan minatnya dengan berbagai siswa di seluruh dunia. Nah, ini menurut keterampilan abad 21 yang ditunjukkan oleh siswa tersebut adalah yang apa? Apakah kemampuan bekerja sama dalam tim, kecakapan sosial, kecakapan kepemimpinan produktif dan bertanggung jawab, atau kecakapan kreatif dan inovatif. Oke. Nah,
intinya adalah siswa berbagi pengetahuan ya. Saya akan berikan penjelasan yang panjang sekali nanti supaya nanti teman-teman paham ya tentang keterampilan abad 21, bagaimana cabangnya, kemudian yang kedua adalah indikator-indikator apa saja yang masuk dalam keterampilan tersebut. Nah, kita mulai ya. Tadi kecakapan abad 21 ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah kecakapan pembelajaran atau kecakapan belajar dan inovasi ya. Itu kita akan bahas dulu masing-masing. Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi ya. Indikatornya apa saja? Ini memperlihatkan originalitas dan penemuan, mengembangkan, menerapkan, menyampaikan gagasan baru kepada orang lain, terbuka, penuh tanggap ya dalam melihat pandangan baru, bertindak pada gagasan kreatif gitu ya. Yang kedua, ini indikator kedua adalah pemikiran kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking dan problem solving. Yang satu tadi adalah creativity and innovation gitu ya. Itu melatih pengutaraan pendapat yang logis dalam pemahaman, kemudian membuat pilihan dan keputusan yang kompleks, memahami keterkaitan di antara sistem, mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan signifikan, dan seterusnya. Kemudian membimbing, menganalisis, membuat sintesis informasi, ini dan seterusnya. Kemudian kecakapan belajar dan inovasi yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi. Ini mengungkapkan pemikiran gagasan secara jelas, efektif melalui penyampaian lisan dan tulisan tadi masuk ya. Karena berbagi lewat tulisan. Memperlihatkan kemampuan bekerja secara efektif sebagai tim yang berlainan ya tadi juga masuk. Jadi melatih fleksibilitas dan kesediaan membantu dalam kompromi pengambilan keputusan, kemudian tanggung jawab pekerjaan kolaboratif. Dan berarti ini masuk di sini. Komunikasi dan kolaborasi ini masuk di sini tadi ya yang pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi yang A sudah ya kita bahas yang A itu kecakapan pembelajaran dan inovasi. Sekarang yang B itu kecakapan kedua adalah ICT atau informasi media teknologi. Ini dibagi jadi dua. Ya, literasi informasi, ini indikatornya mengakses informasi secara efisien efektif, mengevaluasi informasi secara kritis, kompeten dan kreatif bagi persoalan atau masalah yang dihadapi. Kemudian indikator kedua mengolah pemahaman dasar persoalan etis, hukum di seputar akses dalam penggunaan informasi. Kemudian indikator keduanya literasi media, itu memahami berbagai pesan media dibentuk untuk tujuan apa dan menggunakan sarana karakteristik serta konvensi. Yang kedua menguji bagaimana para individu menafsirkan pesan secara berbeda ya, macam-macam ya. Yang ketiga adalah literasi ICT. Nah, literasi ICT itu ya menggunakan teknologi digital, cara komunikasi dan lain-lain. Dan sebenarnya ini masuk literasi ICT juga ya, menggunakan teknologi sebagai sarana penelitian. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan kehidupan dan karir atau life skill and career. Tadi kita sudah bahas ya. Itu yang pertama fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Ini indikatornya adalah mengadaptasi peran dan tanggung jawab, bekerja efektif dalam iklim ambiguitas, kemudian inisiatif dan kemandirian. Yang ketiga adalah kecakapan lintas budaya atau interaksi antar budaya. Ini dibaca sendiri ya. Kemudian yang keempat produktivitas dan akuntabilitas. Yang kelima kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah dari sini kita sudah bisa jawab berarti. Wah, untuk jawab soal ini aja sudah belajar supaya nanti kalau soalnya di luar ini teman-teman bisa jawab gitu loh. Maksud saya gitu, memberikan penjelasan secara penuh itu. Kalau seandainya soalnya diplesetkan ke soal yang lain yang mirip seperti ini, maka teman-teman bisa jawab. Berarti jawabannya yang mana tadi? Kalau berbagi pengetahuan atau sharing pengetahuan maksudnya di kerjasama dalam tim atau kolaborasi dan komunikasi. Lanjut ke indikator 27 teman-teman. Nanti teman-teman akan disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Nah, peserta dapat mengidentifikasi nilai-nilai karakter. Jadi nanti teman-teman diminta untuk melakukan identifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nilai karakter banyak ya teman-teman ya. Ada ya yang paling ringan itu ya yang nasionalisme, integritas, ya, gotong royong dan seterusnya itulah. Ini soalnya seperti ini. Ya, narasi soalnya di situ panjang sekali ya. Kita langsung baca saja dulu soalnya.
tindakan yang dilakukan Dodi tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter apa, gitu ya. Jadi kita akan cari di narasi soalnya karakter apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Dodi. Nah, kita baca dulu. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Nah, dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku dan itu untuk semua catatan pelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Nah, hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Nah, saat ini Bambang yatim piatu. Nah, Dodi atau Dodi ya, sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Bambang. Nah, sikap Dodi ini bagaimana? Ya, apakah peduli, rajin, tanggung jawab, cinta lingkungan, pemaaf? Ini jelas kelihatannya teman-teman. Jadi si Dodi atau si Dori ini punya kepedulian yang tinggi terhadap temannya yang memang kesusahan, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya memang opsi A itu ya. Lanjut ke indikator 28, nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional. Nah, peserta dapat menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru yang profesional. Ini tidak hanya guru SD ya, semua guru sebenarnya bisa. Karena di situ nanti yang ditanyakan adalah seputar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang standar kualifikasi guru dan dosen gitu ya. Oke, kita masuk saja ke soalnya. Nih, guru hendaknya berperan sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan dengan memahami dunia sekitar dan lingkungannya. Nah, tugas ini merupakan kaitan kompetensi guru antara fungsi kompetensi dengan titik-titik. Apakah sosial guru dengan sifat kompetensi guru? Apakah sosial guru dengan ruang lingkup kompetensi guru? Kepribadian guru dan ruang lingkup kepribadian guru. Yang D, sosial guru dengan kepribadian guru. Ini yang berhubungan yang mana? Oke, berarti kalau ada soal seperti ini kita harus menganalisa untuk karakteristik dari kompetensi sosial, bagaimana karakteristik kompetensi kepribadian, bagaimana kemudian ruang lingkupnya seperti apa gitu ya. Dua-duanya harus paham ya. Oke, kita berikan penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dengan yang kepribadian dulu. Nah, nih. Jadi pertama kita jelaskan tentang sifat atau kompetensi kepribadian dari segi definisi atau pengertian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, ya. Memiliki nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Misalkan jujur itu kan juga kepribadian, tanggung jawab itu kepribadian, gitu ya. Fungsi kompetensi kepribadian bagi guru adalah memberikan bimbingan jadi teladan atau suri teladan, nah secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Nah tadi masuk ya, ini jadi masuk nih. Ya, tadi kan pertanyaannya memberikan motivasi, gitu ya. Oke, itu fungsi kompetensi guru. Sekarang kita belajar tentang ruang lingkup dari kompetensi kepribadian itu yang apa saja. Satu itu guru sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena guru itu bagian dari makhluk, maka dia juga harus beriman bertakwa. Gitu ya. Yang kedua, adanya rasa percaya diri dan tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, adanya tenggang rasa dan toleransi. Jadi guru yang profesional yang punya kompetensi kepribadian itu hanya harus punya rasa tanggung jawab, rasa toleransi dan seterusnya. Kemudian guru profesional menurut ruang lingkup dari kompetensi kepribadian itu adalah guru yang diharapkan dapat menjadi fasilitator. Jadi selain motivator ini ada fasilitator yang menumbuhkan budaya berpikir kritis. Ya. Jadi fungsi guru pada kompetensi kepribadian ini selain untuk menampilkan perilaku pribadi guru itu sendiri juga sebagai suri teladan agar ada dua hal itu ya. Yang pertama membangkitkan motivasi, yang kedua menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis dan seterusnya. Nah sekarang kita bandingkan dengan pengertian kompetensi sosial. Kalau kepribadian berkaitan dengan pribadi masing-masing guru,
Yang kompetensi sosial begini. Jadi kemampuan guru untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif, efisien dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Ini berkaitan dengan interaksi berarti ya teman-teman, berkomunikasi dan berinteraksi itu sosial. Ya, di ruang lingkup sosial itu apa saja? Ya, terampil berkomunikasi terhadap peserta didik, terhadap orang tua, dan semua pihak. Yang kedua, adanya sikap simpatik. Jadi sudah simpatik ya, berwibawa gitu ya. Kemudian dapat bekerja sama. Ya, adanya dapat bekerja sama, pandai bergaul itu bagian dari kompetensi sosial, memahami dunia sekitar. Ya, itu kompetensi sosial. Jadi tidak ada keterkaitannya dengan motivasi dan fasilitator pembelajaran gitu ya. Nah, maka kita bisa jawab karena di sini fungsinya adalah perannya sebagai motivator dan inovator, maka itu bukan kompetensi sosial, tapi itu jelas kompetensi kepribadian gitu ya. Next berikutnya, peningkatan profesional guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, bentuk peningkatan kemampuan profesional guru yang dimaksud adalah titik-titik peningkatan kemampuan profesional guru. Apakah A, dalam pembelajaran guru harus menggunakan KBK? B, proses pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center. Yang C, pendidikan guru minimal S1 atau D4. Yang ke D, mengutamakan pengembangan provinsi tiap-tiap pribadi. Oke, kita akan bahas. Jadi termasuk bentuk peningkatan kemampuan profesional guru pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Jadi kita harus kaji UU-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu kita baca ya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik yang minimal strata 1 gitu ya. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada asal 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ada PP-nya. Jadi, yang dimaksud kualifikasi akademik di situ adalah guru minimal harus S1 dan linear dengan jenjangnya. Gitu ya. Tidak hanya S1 saja syarat untuk menjadi guru, tapi harus linear dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, kita kaji lagi ke pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesional guru, guru punya kewajiban. Ini tentang kewajiban yang tadi tentang bentuk peningkatan ya. Yang sekarang bentuk kewajiban, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, itu kewajiban guru. PP nomor Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ya, pasal 20. Meningkatkan mengembangkan kualifikasi akademik, ini masuk lagi ya. Mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan iptek. Bertindak objektif, tidak diskriminatif, kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan seterusnya, kemudian memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan. Jadi sama. Yang ditingkatkan adalah kualifikasi akademiknya dulu. Jadi jawaban yang paling tepat ya pendidikan guru minimal S1, ini berhubungan dengan kualifikasi akademik. Indikator ke-29, kita akan disajikan materi tentang regulasi profesi guru. Nanti teman-teman diajarkan, ditanyai tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan profesi guru. Nah, peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional dan juga regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional. Oke, soalnya seperti ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ini sama masih tadi ya, tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Nah, pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 adalah titik-titik. Lihat ABC-nya, hanya sebagai agen pendidikan melaksanakan pembelajaran sesuai syarat-syarat pedagogik dan fasilitator bagi peserta didik. Loh, apik kabeh, bagus semua.
Yang B, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan, memenuhi standar, mutu, norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Yang C, akan mempelajari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, peningkatan mutu, pendidikan nasional, dan seterusnya. Pendidikan dengan tugas utama mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, semuanya bagus pilihan gandanya. Terus teman-teman mau pilih yang mana? Ya, karena memang soalnya seperti ini. Soalnya hot sekali dan semuanya bagus. Gitu ya. Nah, untuk menjawab ini ya gunakan aturan saja sesuai yang ditanyakan. Di situ yang ditanyakan adalah profesional menurut UU nomor 14 2005. Jadi kita belajarnya ya tinggal kita keluarkan saja UU 14 2005, kita cari definisi dari profesional itu seperti apa. Ya, kita lihat ya. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang namanya profesional itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan, ya memenuhi standar mutu, norma, memerlukan pendidikan profesi, itu namanya tenaga profesional. Kalau tenaga profesional itu orangnya, kalau profesional itu artinya, gitu ya. Jadi kita bisa jawab ya tadi ya, yang paling benar berarti yang opsi B. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keahlian, kemahiran, kecakapan, standar mutu, norma, serta pendidikan profesi. Jadi jawaban yang tepat opsi B. Indikator ke-30 nanti teman-teman akan diberikan kasus etika profesi. Nah, peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru. Oke. Ini nanti teman-teman disajikan seperti ini teman-teman, narasi soal gini ya. Memberitakan Merdeka.com memberitakan seorang guru honorer berinisial FS disangka memukul siswanya. Yusron Hasan, 16 tahun, mengaku menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Memukul siswanya Yusron Hasan, 16 tahun, menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Yusron duduk di kelas 9 SMA. Alasan FS memukul anak didiknya hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik sesuai perintah para guru. Yusron dipukul FS dengan menggunakan mister kayu hingga terjatuh. Nah, peristiwa itu terjadi saat apel pagi di halaman sekolah. Sanksi yang diberikan kepada guru atas perbuatannya melanggar kode etik guru adalah titik-titik. Di situ adalah kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Jadi itu tidak bisa hanya dikucilkan di lingkungan sekolah, tidak hanya bisa dibalas dengan memukul guru tersebut. Ya memukul kalau nggak mati gimana kalau mati, ini kan ya. Jadi jawaban yang paling tepat memang itu urusannya terhadap kepolisian, yaitu tentang penganiayaan hingga menyebabkan pembunuhan. Dimanapun kasusnya itu harus dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.